Pak Joko Widodo tidak gentar dan tenang, ya, tidak mempermasalahkan atas Bakri yang mengancam Ibu Iriana. Jangan tenang-tenang saja. Pak Jokowi tidak mempermasalahkan apa yang telah menjadi ancaman Koni Rakundini itu. Dan kita dengarkan pernyataan Pak Joko Widodo ketika ditanya oleh wartawan mengenai ancaman kemarin dari Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja. Itu responnya gimana, Pak? Biasa aja lah. Artinya biasa mendapatkan tuduhan, hujatan seperti itu nggak? Biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang antek asing, dibilang antek asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikomplitin aja. Termasuk kemarin ada pejabat dari kepolisian yang katanya menemui Pak Hasto untuk meminta mereka Pak Hasto mundur dari Sekjen, Pak. Itu informasinya, Pak. Urusan orang lain jangan ditanyakan ke saya. Informasinya atas permintaan Pak Jokowi gitu. Pernah saya urus hal yang kayak gitu. Berarti nggak pernah waktu ya? presiden urusan besar saja kan banyak sekali yang harus diselesaikan, masa urusan seperti itu. Sampai saat ini ya, Pak ya. Terima kasih, Bapak. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Koni Bakri mengancam Ibu Iriana Jokowi, mengatakan jangan tenang-tenang saja. Dan inilah pernyataan Koni Bakri yang menyerang. Supaya si Mulyono itu dengar, dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu, gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak ibu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu, jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan acuan-acuan. Ini yang kita mau. Apapun dikatakan, dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Itulah ancaman Koni Rakundini yang mengancam kepada Pak Joko Widodo dan keluarganya. Warga juga sangat mengecam atas keputusan Koni Bakri yang menghina kepada Ibu Iriana. Dan inilah warga itu. Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak ibu belum keluar, oke? Ya elah, Ces Hasto. Bu Koni, semangat kali ya. Aduh, girang kali. Ingin menghancurkan keluarga Pak Jokowi. Aduh, Bu Koni. Cesnya si Hasto yang satu ini emang ya. Aduh. Kalau emang Bu Koni sudah memegang dokumen aibnya keluarga Pak Jokowi, datanglah ke Indonesia. Pulang segera. Bawa si Hasto. Jangan menalik cendong klien. Disembunyikan kemana si Hasto? Ini enggak. Ibu Koni beraninya di luar negeri sana berkoar-koar. Di Indonesia lah, datang langsung ke kantor KPK, ya, atau ke Mahkamah Agung, atau kemanapun. Kalau enggak ke Mak Banteng. Lucu si Hasto, masa nitipnya ke Bu Koni, kenapa enggak Mak Banteng? Padahal itu si Hasto anak kesayangan Mak Banteng loh. Gak dipercaya berarti Mak Banteng. Singgo Bu Koni yang dititipkan. Iya, aduh kasihan kali Mak Banteng, gak diakui si Hasto. Udah dilangkai Mak Banteng. Harusnya si Hasto nitip ke Mak Banteng, bukannya ke Bu Koni. Walah Bu Koni, cepat segera pulang ke Indonesia. Tunjukkan semua dokumen-dokumen atau video yang setelah yang dibuat si Hasto. Katanya ada puluhan video tentang Pak Jokowi. Tapi jangan ada yang diedit ya. Karena ada loh kemarin video yang diedit si Hasto, ya.
video yang pidato si Pak Jokowi diedit sama si Hasto, enggak loh. Banyak kibulnya si Hasto sama yang lain-lainnya kalian itu, ya. Segera kami rakyat Indonesia menunggu kedatangan Bu Kony, biar tahu kami rakyat Indonesia. Siapa yang benar, siapa yang salah, gitu loh Bu Kony. Jangan hanya berani di luar lah, nggak gentleman. Iya ya, nggak laki-laki ya. Kalau emang klaim petarung yang tangguh, katanya ya, PDIP petarung tangguh. Buktinya kalian nggak berani. Hasto masih berondok, sembunyi. Nah, datang ke Indonesia, bawa si Hasto pulang. Dengan si Harun Masiku juga, bawa. Biar ketahuan, belang kalian ternyata. Hati-hati lo Bu Kony, saking semangatnya pingin membongkar aibnya Pak Jokowi, nanti malah aibmu yang terbongkar kayak Hasto. Si Bu Hasto membongkar aib Pak Jokowi, malah aibnya terbongkar, perselingkuhan dengan Yola, ya. Hati-hati Bu Kony. Yuk pulang yuk ke Indonesia, tunjukkan semua kalau emang nyata, ya Bu Kony. Ditunggu loh sama rakyat Indonesia, Bu Kony pulang ya. Pulang dong, pulang. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan ancur-ancuran. Ini yang kita mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau buka ancur-ancuran. Kita ini mau buka bukan ancur-ancuran. Ini yang kita mau. Itu yang saya bilang nggak kesian apa sama Pak Prabowo. Ini kan dengan kayak gini ini sebenarnya bikin Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin, dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik bapak beranak ini. Ini yang sedang viral ya, podcast antara Abraham Samad dengan Ibu Kony. Ya, saya ingin menanggapi ini. Ya, yang pertama, saya bingung loh, ini podcast sampah menurut saya. Karena saya melihat begini, Abraham Samad selalu menggiring ya pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang arahnya sebenarnya menyudutkan ke arah siapa? Pak Jokowi. Ketika Bu Kony ngomong apa, dia giring harus Bu Kony ngomong. Dan yang sampahnya Bu Kony juga memang maunya begitu. Ya. Jadi mereka ini memang menggunakan podcast-podcast yang memang dari kelompok itu aja. Ya, podcast Refli Harun, podcast Abraham Samad, podcast Faisal Akbar, ya. Itu aja yang digunakan. Yang kedua, Bu Kony bilang untuk supaya stabil ya kepemimpinan Pak Prabowo ya dalam menjalankan amanahnya sekarang, tolong jangan saling menyandera hingga mengganggu stabilitas politik gitu ya. Saya menanggapi sebenarnya yang bikin tidak stabil itu ya kalian itu, apalagi kalian yang ngomong punya bom waktu, dokumen dan lain-lain, padahal gulirkan aja. Memang kalau memang benar ya kan itu bisa diadu di peradilan. Pak Hasto itu ngapain harus bongkar-bongkaran, ngomong bongkar-bongkaran kalau itu benar? Dan yang lucunya kenapa itu ditaruh di Rusia? Aneh gitu. Ini kan urusan politik dalam negeri, kenapa dokumennya ditaruh di Rusia ya? Dan ini move aja gitu. Saya menanggapi ini move aja sebenarnya apa yang dilakukan. Kalau ingin stabil ya udah terima aja, nggak usah gaya-gaya buka-bukaan dokumen apa segala macam yang kita yakin dokumen itu halu, bukti-bukti dan faktanya yakin. Kalau memang itu buka aja seharusnya, jangan takut gitu. Ya gulirkan aja, nggak ada masalah kok. Ini riak-riak ini Pak Prabowo dan kabinet jalan terus, nggak ngurusin ini urusan internal Hasto dengan KPK ini, dan ribut-ribut juga melawan Pak Jokowi gitu dianggapnya, nggak akan terpengaruh. Yang ketiga, saya cuma bilang begini, yang keluar-keluar ada dokumen mempublish ini itu Guntur Romli dan Bu Kony loh. Saya dengar dari Pak Hasto, saya cari, saya cek di video-video nggak ada Pak Hasto ngomong.
Artinya yang bertanggung jawab secara hukum terhadap dokumen-dokumen yang dikatakan tersebut adalah Bu Kony dan Romli Guntur gitu. Apabila itu tidak terbukti, ya ini adalah mengajak kebencian. Ini ada delik hukumnya, ya. Perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, itu semua ada delik hukumnya. Nggak harus belajar hukum untuk mengetahui itu, masyarakat juga memahami, ya. Jadi tolong masyarakat jangan terpancing, kita jaga stabilitas politik, ya. Kita memang sakit hati keluarganya Pak Jokowi dilakukan seperti itu, tetapi pasti ada balasannya dan kita lihat ujungnya. Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak itu belum keluar, oke? Bah, ternyata Bu Iriana juga di warning ya sama Bu Kony, tapi nge-warningnya dari daerah nun jauh di sana gitu. Tadi Bu Kony janji ya katanya mau bilang gitu. Terus Bu Kony juga bilangnya katanya tadi mau ngasih bocoran, tapi sepanjang yang saya lihat ketika Ibu di podcastnya Bang Abraham ya, kenapa Ibu ngomongnya muter-muter gitu, mulai dari notaris, dokumen dan lain-lain. Yang anehnya adalah kenapa dokumennya dinotariskan di Rusia. Ada urusan apa Indonesia dengan Federasi Rusia? Kan begitu ya Bu ya? Nah Ibu, daripada kita semua bersuasangka, menebak-nebak seperti jadi detektif Conan dadakan ya Bu ya, mendingan Ibu buka dah tuh dokumen, karena semua rakyat Indonesia menunggu. Sebenarnya ada apa? Dokumen apa yang disembunyikan? Ataukah pihak Ibu takut nih, ternyata Ibu dan teman-teman Ibu juga ikut dan terlibat dalam skandal yang ada dalam dokumen itu? Kok saya jadi menilai, saya memandang bahwasannya ini adalah peperangan antara Pak Jokowi dan Partai PDIP ya. Nah, dan juga kalau seandainya Ibu tidak segera membuka dokumen itu, apa yang terjadi? Kami akan menganggap itu adalah sebagai gertak sambal ya, sambalado, pedesnya cuma di mulut tapi nyampe kerongkongan kagak pedes lagi, begitu ya Bu ya. Nah, dan kalau memang itu dokumennya urgent, dan se-urgent itu kalau tidak segera dituangkan dan diungkapkan mengenai apakah sebenarnya dokumen itu, jangan-jangan nanti ada yang menganggap bahwasanya dokumen yang Ibu simpan itu adalah dokumen pembungkus untuk pepes, tapi pepesnya pepesan kosong, begitu ya Bu ya. Jadi stoplah memframing buruk dan membuat berita-berita hoax seperti itu, karena warga negara Indonesia ini memang sudah sangat-sangat darurat. Ada yang banyak malas membaca sehingga gampang terprovokasi. Begitu. Ibu profesor, jadi tugas Ibu adalah mendidik bangsa.